Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Bin Baktiona, NPM 23520035. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam non-ferro. Latar belakang. Ilmu metalurgi fisik adalah cabang dari metalurgi yang mempelajari struktur dan sifat fisik logam serta paduannya. Fokus utamanya adalah pada karakteristik material dalam keadaan padat, termasuk sifat mekanik, konduktivitas listrik dan panas, serta perilaku termal seperti susut muai dan tahanan listrik. Dalam metalurgi fisik, berbagai teknik analisis digunakan untuk memahami sifat-sifat logam. Alat yang umum digunakan meliputi mikroskop optik dan elektron untuk mempelajari struktur mikro serta sinar X untuk analisis struktur kristal. Hidrometalurgi. Hidrometalurgi merupakan salah satu cabang tersendiri dari metalurgi. Secara harfiah, hidrometalurgi dapat diartikan sebagai cara pengolahan logam dari batuan atau bijinya dengan menggunakan pelarut berair aqueous solution, atau secara detailnya, proses hidrometalurgi adalah suatu proses yang menggunakan pemakaian suatu zat kimia yang cair untuk dapat melarutkan suatu partikel tertentu. Hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi yang meliputi pemurnian dan daur ulang logam dengan menggunakan larutan aqueous pada temperatur di bawah 200 derajat. Reaksi kimia yang dipilih biasanya sangat selektif, artinya hanya logam yang diinginkan saja yang akan bereaksi. Kemudian dipisahkan dari material yang tidak diinginkan. Pelarut yang digunakan dalam pengolahan hidrometalurgi dapat berupa asam atau senyawa kompleks. Pelindian merupakan proses pelarutan selektif logam berharga yang diinginkan dari biji atau konsentrat dan memisahkannya dari mineral-mineral. Pengotor menggunakan larutan aqueous, baik asam, basa maupun garam. Comminution adalah proses mereduksi ukuran butir bahan galian menjadi lebih kecil dari ukuran aslinya. Proses ini bertujuan untuk melepaskan mineral biji dari ikatannya yang merupakan gengwi mineral. Kominusi juga bertujuan untuk memudahkan pemisahan mineral dari batuan induknya dan meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk proses selanjutnya. Elektrolis. Proses pemurnian logam elektrolisis adalah metode yang digunakan untuk memurnikan logam kotor menjadi logam murni dengan menggunakan arus listrik. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pemurnian logam elektrolisis. Pengaturan sel elektrolisis. Anoda dan katoda. Logam kotor ditempatkan di anoda, sedangkan logam murni ditempatkan di katoda. Larutan elektrolit yang mengandung cation logam yang dimurnikan digunakan. Contoh elektrolit adalah larutan tembaga sulfat CuSO4 untuk pemurnian tembaga. Reaksi elektrolisis. Oksidasi di anoda. Logam kotor di anoda dioksidasi menjadi ion-ion logam yang larut dalam elektrolit. Contoh reaksi pemurnian tembaga. CuS Cu2 plus Aq plus 2E dikurang CuS. Cu2 plus Aq ditambah 2E reduksi di katoda. Ion-ion logam yang larut di katoda direduksi kembali menjadi logam murni. Contoh reaksi untuk pemurnian tembaga Cu ditambah Aq ditambah 2E dikurang Cu2 plus Aq plus 2E dikurang CuS. Pemisahan logam murni di katoda. Logam murni yang dihasilkan di katoda dapat dipisahkan dari larutan elektrolit. Kotoran di anoda, zat pengotor seperti perak, emas, dan platina tidak larut dan tetap di anoda, sehingga dapat dibuang.
Kesimpulan, logam non-ferrous adalah logam paduan atau logam yang tidak mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup. Semua logam murni adalah unsur non-ferrous kecuali besi Fe yang juga disebut ferrit dari bahasa Latin ferrum yang berarti besi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.